Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salsa Mutia dengan NIM 23109113200022. Saya adalah mahasiswi program studi kedokteran program sarjana angkatan 2023 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan mengenai sistem saraf, terutama sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan juga sistem indera manusia. Saksikan sampai habis ya, supaya teman-teman bisa mengetahui dan memahami bagaimana sistem saraf kita bekerja. Selamat menonton. Saya ingin menjelaskan mengenai sistem saraf atau neuron system. Sistem saraf itu adalah satu sistem yang krusial atau yang penting karena sistem saraf itu mengatur berbagai hal di tubuh kita dan akan berkaitan dengan sistem-sistem lainnya di tubuh kita. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih dalam ya mengenai sistem saraf pusat atau central nervous system dan sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Dan juga saya ingin menjelaskan mengenai sistem indera manusia. Apa sih SSP dan SST itu, dan apa saja sistem indera manusia, bagaimana susunan anatominya, ataupun bagaimana fungsi-fungsinya, dan apa kaitannya dengan sistem saraf. Jadi kita langsung mulai saja. Jadi kita mulai dari pendahuluan. Apa sih sebenarnya sistem koordinasi manusia atau sistem saraf? Jadi sistem koordinasi manusia adalah sistem yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas tubuh, baik yang sadar maupun tidak sadar. Sistem ini memungkinkan kita merespon rangsangan dari lingkungan sekitar dan menjaga keseimbangan tubuh. Nah, jadi sistem koordinasi manusia ya atau sistem pusat itu adalah sistem yang mengatur atau mengendalikan aktivitas di tubuh kita ini yang kita sadari atau yang kita kehendaki maupun yang kita tidak sadari. Contohnya ketika saya ingin mengambil gelas untuk minum, itu adalah sistem koordinasi yang saya sadari, yang saya sadar gitu. Saya sadar untuk melakukannya. Tapi ada juga sistem koordinasi atau sistem saraf yang tidak sadar. Contohnya itu adalah saraf yang mengatur detak jantung ataupun sistem regulasi darah di tubuh kita. Nah, itu sistem yang tidak kita sadari atau tidak kita atur. Kemudian sistem ini tuh memungkinkan kita juga untuk merespon rangsangan. Rangsangan itu dapat berupa rasa sakit, rasa nyeri. Kemudian kalau kita memakan sesuatu kita dapat merasakan manis, asin, gurih, dan lain-lainnya. Dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Maksudnya keseimbangan tubuh itu seperti suhu. Bagaimana nanti kita akan belajar beberapa nervus atau saraf yang mengatur mengenai tentang suhu, mengenai tentang nafsu, mengenai tentang hal-hal lain yang diatur oleh sistem saraf itu sendiri. Nah, jadi di sini ya, sistem saraf itu fungsinya adalah menerima, mengolah, dan menanggapi rangsangan dari lingkungan sekitar. Jadi sistem saraf itu bekerja dikarenakan ada rangsangan yang diberikan terlebih dahulu. Nah, komponennya itu ya secara umumnya itu ada otak sebagai pusat pengendali seluruh aktivitas tubuh. Kemudian ada sumsum tulang belakang menghubungkan otak dengan seluruh bagian tubuh. Nanti kita akan tahu bagaimana otak yang di atas kepala kita itu dapat mengatur kaki kita yang ada di bagian bawah tubuh kita. Kemudian saraf, saluran penghantar impuls dan rangsangan. Kemudian ada juga jenis neuron atau jenis saraf ya. Seperti ini saja saya jelaskan secara singkat saja mengenai anatomi dari neuron ya. Di sini ada dari sini saja. Di sini ada dendrit, kemudian di sini ada badan sel,
Di sini ada akson dan di sini ada akson terminal. Nah, jenis-jenis neuron itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah neuron sensorik. Jadi dia itu menerima rangsangan dari organ indera. Jadi dia itu menerima rangsangan tuh maksudnya ketika uh, organ indera kita dirangsang, nah, neuron sensorik itu akan menerima dan selanjutnya akan menyampaikan ke pusat pengendali. Pusat pengendali saraf atau koordinator tubuh itu adalah otak. Nah, kemudian ada neuron motorik, dia mengirimkan perintah ke otot atau kelenjar. Nanti ya, setelah neuron sensor itu bekerja, ya, menghantarkan rangsangan dari organ indera, nanti otak kita itu akan merespon dengan memberikan impuls. Nah, impuls ini ya atau rangsangan ini akan diantarkan oleh neuron motorik. Ya, dia mengirimkan perintah ke otot atau kelenjar. Kemudian ada neuron interneuron. Dia itu menghubungkan neuron sensorik dan motorik. Jadi di antara neuron sensorik tadi yang berdekatan dengan sistem indera dan neuron motorik yang berdekatan dengan bagian lebih kranial atau bagian otaknya itu ada neuron interneuron. Jadi di antara neuron. Baik. Selanjutnya ya, di sini ada pembagian yang umumnya sering kita ketahui atau sering kita temui. Yang pertama itu adalah sistem saraf manusia itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu susunan saraf pusat dan susunan saraf tepi. SSP dan SST, ya. Jadi sistem saraf manusia itu ada dua. Yang pusat ada juga yang tepi. Maksudnya apa sih? Nah, kita jelaskan di sini. Yang pusat itu terdiri atas dua bagian, yaitu otak, ya, ensefalon, dan juga sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Jadi sistem saraf pusat itu ada dua, yaitu ada otak, ya, otak kita seperti yang kita tahu di sini, ya, di sini. Kemudian ada juga sumsum tulang belakang. Jadi bagian belakang kita, ya, di sini. Nah, sumsum tulang belakang ini nantinya itu akan bercabang-cabang, ya. Jadi dia itu seperti penghantar dari otak ke perifernya, gitu. Nah, otak, ya, ensefalon itu ada 4 bagian utama. Yang pertama itu adalah cerebrum. Cerebrum ini seperti yang teman-teman ketahui, biasanya kalau melihat animasi secara umum, otak itu kan terlihat seperti ada girus atau jarasnya. Nah, itu adalah cerebrum atau bagian terbesar dari otak. Dia itu mempunyai banyak sekali lobus, ya. Ada 6 lobus dari sistem saraf pusat, ya. Sistem saraf pusatnya itu ada 6 lobus. Yang pertama ya, itu ada lobus frontalis di bagian depan sini, ya. Kemudian ada lobus parietalis agak ke belakang di sini, namanya lobus parietalis. Kemudian ada lobus temporalis. Lobus temporalis itu ada di sini, agak ke belakang dari parietalis. Kemudian ada lobus occipitalis, ya, agak di sini. Kemudian ada lobus centralis atau incisula cerebri, ya. Kemudian juga ada lobus limbicus.
Nanti akan saya perlihatkan lagi animasi atau gambarnya ya supaya lebih terbayang. Kemudian ada otak tengah atau mesencephalon, ada otak kecil cerebrum, dan juga ada sumsum lanjutan atau medula oblongata. Nah, kemudian sistem saraf tepi atau sistem saraf perifer itu ada yang sarafnya sadar maupun yang tidak sadar. Biasanya disebut sebagai kalau yang sadar itu somatik, kalau yang tidak sadar disebut dengan otonom. Nah, kalau yang sadar ya, dia itu dibagi menjadi dua. Ada yang kranial dan ada yang spinal. Maksudnya kranial itu adalah saraf ya, saraf yang ada di otak. Jadi dia itu percabangan otak. Kemudian kalau yang spinal, yaitu adalah percabangan dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kemudian setiap pasang saraf tepi kranial maupun spinal itu mempunyai fungsinya, dan fungsinya itu cukup spesifik ya, spesifik mengatur tubuh kita. Kemudian ada sistem saraf, maaf, ada sistem saraf tak sadar atau otonom. Dia itu ada yang simpatik dan ada yang parasimpatik. Kalau simpatik itu bekerja ketika tubuh kita dalam keadaan bahaya. Ya, biasanya ini disebut sebagai flight, fight, or flight. Nah, yang simpatik itu adalah fight. Ya, fight or flight. Kemudian ada yang parasimpatis. Nah, yang parasimpatis itu seperti kita keadaan normal. Contohnya, kalau di kehidupan sehari-hari, kalau parasimpatis seperti saat saya sekarang. Saya menjelaskan dalam keadaan tenang, tidak ada bahaya, itu berarti yang bekerja adalah sistem parasimpatis saya. Kemudian ketika saya dalam bahaya, contohnya ketika kita tegang, ketika kita terlalu emosional, yang bekerja adalah sistem simpatisnya. Contohnya ketika dikejar anjing, itu tubuh kita akan mengaktifkan sistem saraf simpatik, yang nantinya itu akan memunculkan respon tubuh yang akan membantu kita dalam keadaan bahaya tersebut. Ada tentang sistem saraf pusat. Nah, di sini ya bisa kita lihat sistem saraf pusat itu ada dua. Ada encephalon atau otak, dan juga ada medula spinalis. Itu untuk sistem saraf pusat juga. Nah, struktur otak ya itu ada yang namanya cerebrum atau otak besar, ada diencephalon itu otak depan ya, diencephalon yang terdiri atas talamus, hipotalamus, dan kelenjar pituitari atau hipofisis. Kemudian di sini ada pons dan di sini ada medula oblongata. Kemudian di sini ada juga otak tengah ya, maaf, mesencephalon terdiri atas pons dan medula oblongata. Kemudian di sini juga ada otak kecil. Kemudian kita ingin belajar mengenai sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi ya, dia itu terdiri atas dua jenis. Yang pertama itu adalah saraf spinal dan juga kranial. Nah, kalau yang kranial ya, itu terdiri atas 12 sistem, 12 nervus. Yang pertama itu adalah nervus olfactory atau nervus olfactorius. Di jenisnya itu sensorik. Fungsinya adalah untuk mencium. Jadi yang warna kuning ini ya teman-teman, saraf ini berfungsi sebagai sistem saraf yang tugasnya itu untuk mengenali bau gitu. Terus yang kedua itu ada saraf optik. Jenis neuronnya itu sensorik dan fungsinya itu adalah untuk melihat. Kemudian yang kedua itu adalah oculomotor ya, yang warna kuning ini. Dia itu jenis neuron tadi motorik. Itu berfungsi untuk mengerling. Jadi mengerling itu melihat ke kanan atau ke samping gitu teman-teman. Kemudian yang keempat ya, nervus yang keempat itu ada nervus troclear ya, atau trocheal atau trochealis.
Jenis neuronnya itu adalah motorik dan fungsinya itu adalah menggerakkan bola mata. Nah, kemudian yang kelima itu adalah nervus trigeminal. Nah, kenapa disebut dengan trigeminal? Seperti yang teman-teman lihat di sini ada 3 cabang. Dan fungsinya ya, karena dia itu salah satu nervus kranial terbesar, dia itu punya 2 jenis neuron, ada yang motorik dan ada yang sensorik. Motorik dia berfungsi untuk mengunyah teman-teman, gitu. Kalau sensorik dia itu untuk sakit, tekanan, panas, dan suhu. Kemudian yang keenam ini yang warna ungu, dia itu adalah nervus abducens. Jenis neuronnya itu motorik, fungsinya ada menggerakkan bola mata. Kemudian yang ketujuh itu adalah nervus facialis yang warna hijau. Jenis neuronnya itu motorik dan sensorik juga teman-teman. Fungsinya untuk mimik muka dan mengucap. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Jadi nervus yang ketujuh ya itu adalah nervus facialis. Dia itu punya 2 jenis neuron, ada neuromotorik dan ada neuron sensorik. Mohon maaf teman-teman sebelumnya, ini waktu sholat subuh sehingga di musola itu sedang sholat berjamaah, tapi aku izin untuk tetap menjelaskan semoga saja tidak apa-apa. Jadi untuk nervus facialis dia itu ada motorik dan sensorik. Kalau motorik dia itu untuk mimik muka, kalau sensorik dia itu untuk mengecap. Kemudian ada auditory, ya, itu adalah jenis neuronnya itu adalah sensori. Fungsinya itu untuk keseimbangan dan mendengar. Kemudian yang ke-9, nervus yang ke-9, nervus yang ke-9 itu adalah glossopharyngeal atau glossopharynx. Jenis neuronnya adalah motorik dan sensorik. Kalau yang motorik itu untuk menelan, kemudian untuk yang sensorik itu untuk mengecap. Kemudian yang nomor 10 ya, itu adalah nervus vagus. Jenis neuronnya adalah motorik dan juga ada sensorik. Kalau motorik itu untuk menelan dan sekresi getah lambung, kemudian yang sensorik itu untuk sakit dan lapar. Kemudian yang ke-11 itu adalah spinal. Jenis neuronnya itu adalah motorik. Fungsinya adalah untuk berbicara dan menggerakkan kepala. Kemudian yang ke-12 itu adalah nervus hypoglossus. Jenis neuronnya itu adalah motorik. Kemudian fungsinya itu adalah untuk berbicara, mengunyah, dan menelan. Nah, itu adalah saraf spinal. Ada 31 pasang saraf spinal, di mana masing-masing itu dibagi berdasarkan wilayahnya. Maksudnya zonanya gitu. Kalau misalkan di leher itu ada 8 pasang. Kalau di punggung itu ada 12 pasang. Kalau di pinggang itu ada 5 pasang. Kemudian kalau yang di pinggul itu ada 5 pasang dan di ekor ada 1 pasang. Lanjut, ini adalah parasimpatik dan simpatik. Di mana simpatik dan parasimpatik itu fungsinya berlawanan, teman-teman. Contohnya di sini adalah kalau misalkan simpatik dia itu untuk melebarkan pupil mata. Kalau parasimpatik itu untuk menyempitkan pupil mata. Kalau simpatiknya itu untuk menghambat kerja kelenjar ludah, parasimpatik itu malah sebaliknya, dia berfungsi untuk merangsang kelenjar ludah. Kemudian kalau simpatiknya itu untuk merelaksasikan bronkiolus paru-paru, kalau parasimpatiknya itu malah untuk mengkontraksikan bronkiolus paru-paru. Kemudian kalau simpatiknya itu adalah denyut jantung, kalau parasimpatiknya itu adalah memperlambat denyut jantung. Kemudian simpatiknya itu menghambat aktivitas lambung dan usus, parasimpatiknya itu untuk merangsang aktivitas lambung dan usus. Kalau simpatiknya itu untuk menghambat aktivitas pankreas, parasimpatiknya itu untuk merangsang aktivitas pankreas. Kalau misalkan simpatiknya itu untuk merangsang pelepasan glukosa dari hati, menghambat kandung empedu,
Kalau parasimpatik itu untuk mengosongkan kandung empedu. Kalau simpatiknya itu untuk merangsang medula adrena, parasimpatiknya itu untuk meningkatkan ekskresi genitalia. Kalau simpatiknya itu untuk menghambat pengosongan kandung kemih, parasimpatiknya itu untuk meningkatkan kandung kemih. Kalau misalkan ini tidak ada lawanannya ya, jadi kalau simpatik itu untuk meningkatkan ejakulasi dan kontraksi vagina. Kapan tubuh mengaktifkan saraf simpatik dan kapan tubuh mengaktifkan saraf parasimpatik itu tergantung bagaimana keadaan tubuh kita. Kalau tubuh kita itu santai, maka tubuh itu akan mengaktifkan saraf parasimpatik. Kalau misalkan tubuh itu sedang dalam bahaya, ya, dia itu akan mengaktifkan parasimpatiknya. Akan mempelajari mengenai sistem indera manusia. Nah, teman-teman, sebelumnya teman-teman apakah tahu apa itu sistem indera? Apa kalau kalian tahu berapa sih sebenarnya indera yang dimiliki manusia? Banyak kan? Nah, bisa teman-teman saat ini sebutkan berapa sistem indera yang teman-teman tahu. Bisa pause video ini dan sebutkan ya teman-teman. Baiklah, kalau sudah kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi secara umum sistem indera itu ada 5. Ini berkorelasi, biasanya kalau orang punya indera yang lain disebut orang punya indera ke-6. Sebenarnya manusia itu hanya mempunyai 5 indera. Ada beberapa pendapat memang lebih dari 5 indera. Tapi di sini saya izin untuk memakai pendapat yang paling sering digunakan, yaitu ada 5 indera. Jadi sistem indera itu berfungsi untuk menerima rangsangan dari lingkungan sekitar dan mengubahnya untuk medis impuls saraf. Contohnya seperti tangan tadi. Nih, yang tangan, yang indera peraba. Kalau dia misalkan menyentuh ini, misalkan ini panas itu. Kalau dia menyentuh, otomatis ini benda ini nanti akan terlepas, teman-teman. Itu adalah salah satu bentuk pertahanan tubuh. Supaya apa? Supaya kalau misalkan ini terlalu panas ya teman-teman, misalkan gelas ini terlalu panas, dipegang kan, saya pegang, nanti tangan saya itu akan terluka teman-teman. Nah, jadi sistem ini juga merupakan sistem pertahanan tubuh gitu. Jadi dia tuh menerima rangsang dari lingkungan sekitar, contohnya seperti ini yang panas tadi, dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Maksudnya itu setelah menjadi impuls saraf, dia itu akan diteruskan ke otaknya gitu. Diteruskan ke otak, nanti otak akan mengirimkan sinyal lagi ke medula spinalis atau sumsum tulang belakang yang selanjutnya akan diteruskan sampai ke neuron motorik di sekitar organ tersebut. Nah, jenis indera itu ya secara umumnya itu ada 5. Yang pertama itu ada indera penglihatan atau mata. Ya, indera penglihatan atau mata. Kemudian ada indera penciuman, hidung. Kita mengenali, oh ini bau, ini harum. Nah, itu dari sistem indera kita. Kenapa kita diperlukan yang sistem indera tersebut? Karena itu bisa mendeteksi bahaya loh teman-teman. Kalau misalkan kita mau memakan sesuatu, salah satu hal yang kita bisa identifikasi jika makanan itu basi adalah dari baunya. Walaupun kalau misalkan tampilannya itu masih menggugah selera gitu. Kalau indera penciuman kita sudah mencium bau busuk ya, jadinya kan kita tidak memakan makanan tersebut. Jadi adalah merupakan salah satu sistem ya teman-teman. Ini sangat penting untuk memahami bagaimana tubuh kita bekerja. Kenapa tubuh kita itu punya sistem hal ini ya, dibekali sistem-sistem indera ini karena untuk melindungi diri kita sendiri. Ya, selanjutnya itu sistem indera kulit atau peraba, intestinum atau kulit. Sistem intestinum atau kulit ini atau indera peraba ini juga untuk sistem pertahanan teman-teman. Jadi kalau misalkan kita meraba sesuatu yang sepertinya ya akan membahayakan tubuh kita, maka akan langsung direspon oleh otak supaya menjauhi benda tersebut gitu. Kemudian ada indera pendengaran, telinga. Kita mendengar, kita memahami pelajaran itu menggunakan
organ ini. Kemudian ada indera perasa, lidah. Semua makanan itu tidak akan enak jika tidak ada rasanya ya, hambar. Jadi harus ada lidah untuk merasakan, untuk menikmati ciptaan Allah berupa makanan dan selalu bersyukur. Baiklah, tapi yang akan kita pelajari itu tidak semuanya indranya. Ya, untuk kesempatan kali ini, Salsa izin untuk menjelaskan dua indera saja, yaitu indera pendengaran, sistem pendengaran dan sistem penglihatan. Sistem penglihatan atau mata, teman-teman. Nah, fungsinya itu sistem penglihatan itu berfungsi mendeteksi cahaya dan kegelapan, membantu organisme menavigasi lingkungannya. Ya, jadi kita tuh kalau misalkan menavigasi itu adalah menilai lingkungan, observasi atau navigasi, menilai lingkungannya. Apakah ada sesuatu yang membahayakan tubuh di sekitar itu? Kalau ada pasti dijauhi, gitu. Nah, di sini ya organ yang eksternalnya itu ada. Yang pertama di sini ada pupil, kemudian di sini ada iris, di sini ada upper layer, ya, ada kelenjar lacrimal. Kelenjar lakrima ini kelenjar ini ya, air mata. Di sini ada, nah di sini tuh di ujungnya tuh ada namanya media komisur. Jadi supaya air mata yang ada di mata ini tidak menumpuk. Jadi dibuat seperti agak ke bawah gitu teman-teman. Untuk supaya apa? Supaya dapat keluar dengan cepat gitu. Nah, di sini ada vertebra visura, ada lateral komisur nih. Lawan dari medialnya. Terus ada di sini ada bulu mata, ada bulu alis dan lain-lainnya. Yang semuanya itu mempunyai banyak fungsi, teman-teman. Tidak ada sesuatu pun di tubuh kita yang tidak punya fungsi. Sekecil apapun itu, ya. Contohnya seperti bulu mata. Bulu mata ya, itu berfungsi untuk melindungi mata dari kotoran dari luar, entah itu dari udara atau yang lain-lainnya. Kemudian kalau misalkan bulu alis ini kan supaya ketika keringat itu nggak ke mata. Keringat itu kan asin ya teman-teman. Kalau misalkan kena ke mata kan jadinya perih gitu. Nah, kemudian di sini ada pupil. Pupil ya teman-teman untuk mendeteksi cahaya. Kemudian ada irisnya dan lain-lain. Nah, ini kelihatan nih. Jadi di atas mata kita di sebelah sini ya atau di sebelah sini dia itu ada glandula lacrimal atau kelenjar air mata. Di sini juga ada excretory lacrimal duct. Jadi apa ya? Excretory dari kelenjar air mata gitu. Ada superior lacrimal, kanal, ada lacrimal pontundum, lacrimal sakum, interior, laminal kanal, nasolacrimal duct. Ini kenapa nasal? Ya karena dekat dengan hidung. Nasal cavity, nasal itu artinya hidung ya teman-teman. Selanjutnya ya, kalau di bagian mata itu ada beberapa tunika. Tunika itu berarti lapisan teman-teman. Ada fibrosus, ada vaskular, ada neural. Kalau fibrosus itu ada sklera, kornea. Kalau vaskular itu ada iris, ada ciliary body, dan koroid. Kalau neural itu ada retina teman-teman. Nah, ini bisa dilihat aja kan gambarnya teman-teman. Di sini ada pupil, lens, dan iris ya, teman-teman. Kemudian di sini ada ototnya dulu kita. Ototnya tuh ada superior rectus muscul, ada inferior rectus musculus, kemudian ada lavator fibra superioris musculus. Di sini ada orbitalis oculi musculus, ini ada alis gitu. Ini ada bulbular conjunctiva palpebra, conjunctiva, kemudian ada sclera fonus, ada korneanya nih teman-teman, ada bulu matanya, ada tarsa plat, ada tarsa glans ya. Inferior obliquum muscle, ada obliquus oculi muscle juga. Nah, teman-teman, sebenarnya ya, bagaimana sih
kerja dari mata ketika sesuatu yang jauh ataupun yang dekat. Nah, kita akan bahas ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini ada accommodation of the lens of near vision. Nah, akomodasi lensa untuk penglihatan dekat. Akomodasi itu maksudnya mengecil atau melebari lensa gitu. Penyesuaian ukuran gitu. Yang pertama ada ciliary muscle contract. Jadi otot ciliaris berkontraksi. Kemudian ada ciliar body pulls forward and inward. Maksudnya artinya badan ciliaris menarik ke depan ya, forward, dan inward, ke belakang. Bukan ke dalam gitu. Tension of suspensory ligaments of lens is decrease, berkurang. Jadi ketegangan pada ligamen suspensi lensa berkurang, sehingga lens become thicker. Lensa menjadi lebih bulat atau tebal. Lebih tebal, rounder, bulat. Due to its elasticity, dikarenakan elastisitasnya. Kemudian pupil berkontraksi. Nah, selanjutnya ada otot ciliaris menjadi refleks. Nah, accommodation of the lens of the vision. Ciliar muscle relax ya. Otot ciliaris menjadi relax. Kemudian ciliary body returns to its resting state, backward and outward. Jadi badan ciliaris kembali ke keadaan istirahat, ke belakang ataupun ke luar. Tension of suspensory ligaments of lens is increased. Ya. Jadi tensitas atau ketegangan pada ligamen suspensorium itu meningkat. Lens become thinner atau flatter. Jadi flat gitu. Lensa menjadi lebih tipis dan datar atau datar. Due to its elasticity, dikarenakan elastisitasnya. Pupil mata membesar. Itu teman-teman. Nah, kemudian ini ada histologi ya, histologi dari retina. Kenapa ini saya masukkan? Karena ini cukup penting ya teman-teman. Jadi di antara banyaknya stratum-stratum di sini yang bisa kita lihat dengan jelas ya, di sini salah satunya adalah stratum neuropineal, bacillifer dan conifer. Ini adalah sel tabung, sel tabung dan sel kerucut. Maksudnya apa? Maaf, sel batang dan sel kerucut. Nah, sel-sel ini dia tuh untuk menangkap cahaya, teman-teman, ketika gelap. Nah, jadi kenapa kita dapat tetap melihat ketika gelap? Jadi kalau gelap ya, kita tetap gelap, tapi kita tetap melihat, teman-teman. Coba deh teman-teman matikan lampu ketika malam. Mungkin awalnya akan terasa gelap, tapi selanjutnya ya kita akan mulai bisa melihat sedikit, dikarenakan sel batang dan sel kerucut ini, teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah visual pathway. Visual pathway itu menggambarkan jalur yang dilalui oleh sinyal cahaya dari mata hingga otak untuk memungkinkan manusia melihat. Jalur ini mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah cahaya masuk melalui kornea dan pupil. Jadi cahaya dari lingkungan sekitar itu akan masuk ke mata, kemudian melalui kornea, kemudian melalui pupil, dan dibiaskan oleh lensa mata agar terfokus pada retina di bagian belakang mata. Kemudian selanjutnya adalah retina. Retina adalah bagian jaringan saraf di belakang mata yang mengandung sel fotoreseptor. Sel-sel ini mengubah cahaya menjadi sinyal listrik. Kemudian ada saraf optik. Sinyal listrik dari retina itu dikirimkan melalui saraf optik atau nervus opticus yang membawa informasi visual dari masing-masing mata. Kemudian ada kiasma optikum. Jadi saraf optik kan dari kedua mata bertemu di kiasma optikum. Kemudian beberapa serabut saraf dari kiri dan kanan silang ke sisi yang berlawanan, memastikan informasi dari setiap mata diintegrasikan dan diproses secara seimbang. Kemudian ada traktus optikus. Setelah melalui kiasma optikum, sinyal bergerak melalui traktus optikus, jalur yang menuju ke talamus.
Kemudian ada NGL di dalam talamus, sinyal visual diproses di nukleus. Di nukleus diproses di nukleus geniculatum lateral. Di sini informasi visual diorganisasikan dan diteruskan ke korteks visual. Kemudian ada radiasi optik dari LGN, sinyal dikirim ke korteks visual melalui serat yang disebut radiasi optik. Kemudian ada korteks visual primer atau area F1, sinyal mencapai korteks visual primer di lobus occipital. Disinilah otak mulai memproses dan memahami informasi visual, termasuk bentuk, warna, gerakan, dan kedalaman. Nah, kemudian ada sistem pendengaran atau telinga, teman-teman. Fungsi sistem pendengaran adalah mendeteksi getaran atau suara, membantu organisme merespon perubahan di sekitarnya. Jadi itu untuk mendengar ada suara. Kalau misalkan di hewan, itu untuk mendeteksi musuh atau buruan. Sehingga kalau misalkan terdengar suara musuh misalkan, itu akan membantu organisme itu untuk merespon perubahan di sekitarnya. Misalkan kalau misalkan ada lawannya tadi, dia akan lari, teman-teman. Nah, sistem pendengaran atau telinga ini ada 3 bagian, teman-teman. Ada bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Nah, bagian yang luar ini bagian yang warna oranye, teman-teman. Kemudian yang bagian tengah itu warna pink. Nah, bagian dalam itu warna biru. Langsung kita bahas ya, teman-teman. Nah, telinga luar itu terdiri dari daun telinga, ya, aurikular atau aurikular. Terus liang telinga luar, meatus acousticus externus, dan gendang telinga, tuh membran timpani. Jadi tiga organ ini adalah bagian dari telinga atas ya, teman-teman, atau telinga luar. Telinga luar maksud saya, bukan telinga atas. Ini kalau misalkan di Sobota ya, ini saya ambil di Sobota, ini bisa dilihat ya organ-organnya gitu. Ada, tapi ini lebih lengkap karena ada musculus atau ototnya. Di sini ada musculus auricularis superior, musculus helicis major, musculus traginus, musculus helicis minor, dan musculus antitacticus. Nah, banyak teman-teman ternyata muscle atau otot di telinga kita gitu. Kemudian ada telinga tengah, teman-teman. Dia itu strukturnya itu ada epitel gepeng tubuloid, lamina propria tipis menyatu dengan poriosteum. Sebenarnya telinga tengah ini lebih ke tulangnya juga ada, teman-teman, yaitu incus, stapes, dan malleus di bagian di sini. Incus, stapes, incus, dan malleus. Ini dari ini ya. Dari ini gendang timpaninya ya. Akan langsung direspon oleh malleus, kemudian ke incus, baru ke stapes. Jadi di sini ada oval window. Nah, ini telinga tengah ya, teman-teman, atau ya bagian tengahnya gitu. Ini malleus ya, incus sama stapes di sini gitu. Ini sudah terlihat ya, teman-teman. Di sini ada basis stapedis. Nah, sini kan nanti bagian stapes kan. Crus posterior, articulatio incudo-stapedialis. Kemudian ada crus longum, crus brevis, corpus incudis, articulatio icudo-meleris. Nah, kalau telinga dalam itu ada labirin tulang, cairan limfa, dan labirin membranesa, cairan endofilm yang ada di dalam ini. Yang bisa kita sebut sebagai rumah siput, teman-teman. Kecil ingat ada rumah siput katanya di telinga, itu emang benar ya, teman-teman. Memang sekilas bentuknya seperti siput memang.
Nah, telinga dalam ini gambaran anatominya teman-teman. Di sini ada ampula osea lateralis, ada ampula osea anterior, ada canalis semilunaris anterior, ada crus osseum communis, canalis semilunaris lateralis posterior, dan ada ampula osea posterior. Ada juga fenestra cocleae, ada juga fenestra vestibulae. Kemudian ada basis cocleae. Kemudian ada di sini lamina spinalis osea. Ada vista febuli. Ada juga lamina modul. Dan bagian lainnya bisa kalian lihat dan pelajari lagi ya teman-teman di Sobota. Auditory pathway. Nah, auditory pathway ini menggambarkan jalur yang dilalui oleh suara dari telinga hingga mencapai ke otak, sehingga memungkinkan manusia untuk mendengar. Jalur ini mencakup beberapa komponen utama. Yang pertama itu adalah gelombang suara masuk ke telinga, ditangkap oleh pina atau bagian luar telinga dan diarahkan ke saluran telinga menuju gendang telinga. Kemudian di gendang telinga itu bergetar. Getaran ini diteruskan ke 3 tulang kecil di telinga tengah, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian stapes menyalurkan getaran tadi ke koklea, di mana getaran ini diubah menjadi impuls listrik oleh sel rambut di dalam cairan koklea. Kemudian impuls listrik dikirim melalui saraf koklea atau dari serabut kranial ke-8 atau nervus vestibulocochlearis menuju otak. Kemudian ada dari nukleus koklea, sinyal kemudian menuju kompleks salivatoris superior, tempat pengolahan awal untuk mengukur perbedaan waktu dan intensitas suara antara kedua telinga, yang membantu menentukan dari mana arah suara berasal. Kemudian sinyal diteruskan ke lemniscus lateral, jalur menuju colliculus interior di otak tengah, di mana informasi lebih lanjut tentang suara seperti pitch dan volume diproses. Kemudian sinyal auditori kemudian mencapai nukleus geniculatum medial di talamus, tempat suara diproses lebih lanjut sebelum menuju ke korteks auditori. Kemudian sampailah di tahap terakhir, yaitu sinyal akhirnya sampai di korteks auditori primer di lobus temporal, di mana suara akhirnya dikenali, diinterpretasikan, dan dipahami. Kemudian ada juga gangguan pada sistem koordinasinya teman-teman. Nah, kalau misalkan dalam sistem koordinasi atau sistem saraf banyak sekali ya sering terjadi gangguan. Salah satunya itu yang paling sering adalah stroke. Itu dikarenakan kematian sel-sel otak akibat terputusnya pasokan darah. Jadi karena terputusnya pasokan darah, sehingga sel-sel saraf di otak itu mati. Sedangkan sel-sel saraf di otak itu berfungsi untuk mengatur gerakannya, ada teman-teman, untuk mengatur homeostasi tubuh juga ada. Nah, kalau misalkan mati, pembuluh darahnya itu bagaimana? Makanya ada nama penyakitnya stroke. Ada Parkinson, gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan tremor dan kesulitan bergerak. Ada Alzheimer, itu penyakit degeneratif yang menyebabkan penurunan fungsi kognitif. Nih, ada juga hipertiroidisme, kelenjar tiroid terlalu aktif. Ada juga hipotiroidisme, kelenjar tiroid kurang aktif. Jadi ada kelenjar kebanyakan sekret kelenjar tiroid, ada juga yang kesedikitan sekret kelenjar tiroid gitu teman-teman. Nah, kemudian di sini adalah cara menjaga kesehatan sistem koordinasi. Sebenarnya ini tidak masuk materi ya sebenarnya teman-teman, tapi ingin saya sampaikan karena saya harap video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, bukan hanya untuk mengetahui tentang sistem saraf, tapi juga bagaimana kita menghargai pemberian dari Tuhan dan menjaga kesehatan sistem saraf itu sendiri. Ini apa ya? Yang pertama itu adalah istirahat yang cukup. Tidur 7-8 jam setiap malam, teman-teman. Karena tubuh kita tuh sangat butuh istirahat, teman-teman. Terus ini ada makan makanan bergizi, perbanyak konsumsi buah, sayur, dan protein, olahraga secara teratur, meningkatkan sirkulasi darah ke otak. Hindari stres dapat mengganggu fungsi otak, kemudian periksa kesehatan secara berkala,
deteksi dini gangguan pada sistem koordinasi. Supaya apa teman-teman? Supaya digitukan, supaya kita tahu teman-teman, ada apa sih yang terjadi pada sistem koordinasi tubuh kita, apakah ada yang terganggu. Kalau terganggu langsung diobati teman-teman, biar tidak merambat, takutnya jadi stroke teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Saya minta maaf kalau misalkan ada kekurangan, pasti ada kekurangan dari penyampaian saya, entah itu saya salah menyebutkan atau bahkan yang lain-lainnya saya salah menjelaskan, atau teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda dengan saya minta maaf ya teman-teman. Selanjutnya saya pamit